What's up, World Champion? Ya, kita adalah sang juara dunia. Ya, jangan lupa itu, guys. Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, sekitar 10 hari yang lalu kita sudah menjuarai klub World Cup, di mana ini adalah klub juara dunia. Dan itu dimenangkan oleh Chelsea, yang dimana klub ini mengukir sejarah menjadi klub pertama kalinya yang menjuarai klub World Cup. Dan tentu saja kita akan menggunakan badge klub World Cup Champion selama 4 tahun, guys. Bukan 1 tahun, 4 tahun. Ya, jadi buat yang di sana berisik, ya, tetangga kanan kiri yang kerjaannya mencibir aja, ya, karena mereka itu boro-boro, ya, mau menjuarai, ikut berpartisipasi aja tidak lolos kualifikasi. Ya, jumpa lagi bersama CBC di episode ke-236. Ya, kali ini tentu saja kita akan mengupdate transfer news. Ya, meskipun belum ada yang happening untuk Chelsea akan kedatangan pemain baru lagi, yang di mana terakhir ada kedatangan pemain yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Joe Pedro. Dan tentu saja CBC akan mengulas dan mengulik terkait rencana transfer update dan juga transfer update di luar Chelsea, ya, yang tentu saja, ya, dalam tanda kutip itu menurut CBC yang cukup cukup menarik untuk kita bahas. Ya, jadi guys, kita langsung masuk ke topik yang pertama. Kalian masih ingat CBC menggunakan ini? No more, guys, ya. I'm sorry to say, no more. Oke? Karena pemain dengan gestur seperti yang CBC sering lakukan dengan harapannya dia akan berlabuh ke Chelsea di musim lalu, sangat disayangkan dia ini harus berlabuh ke klub yang selalu mengatakan The London is red, ya. Check this out. Dikutip dari Fabrizio Romano. Breaking news. Victor Gyökeres ke Arsenal. Here we go. Pembicaraan secara verbal, kesepakatan telah ditetapkan antara semua pihak yang terlibat. Sporting menerima tawaran terakhir dari Arsenal seharga 63,5 juta euro ditambah 10 juta euro. Agent akan mengurangi komisinya. Gyökeres akan menandatangani kontrak 5 tahun di Arsenal Football Club. Dia hanya menginginkan Arsenal. Next, dikutip dari David Ornstein, eksklusif Arsenal dan Sporting Lisbon di ambang kesepakatan total untuk Victor Gyökeres 63,5 juta euro plus 10 juta euro sudah ditetapkan. Akan tetapi tambahan add-ons itu perlu terus dilakukan. Tinggal hanya finishing saja. Kesimpulan terkait transfer ini sudah sangat dekat. Sporting striker tersebut hanya menginginkan Arsenal Football Club. Kontrak siap dalam 5 tahun. Next, kali ini kita akan mendengarkan berita dari Bucilaba, yaitu salah satu sumber terpercaya yang dari Nigeria, di mana dia ini punya kedekatan dengan Osimhen, tapi dia ini juga fans dari Arsenal. Check this out. Gyökeres akan meninggalkan London besok pagi. Pemesanan terkait medical check-up akan segera dilakukan setelah mendarat. Rencananya adalah untuk bergabung dengan tim
di Singapura. Semuanya telah ditandatangani kemarin. Victor Gyökeres secara resmi adalah pemain Arsenal yang sedang menunggu medical check up. Kita bisa lihat di bawahnya, Victor Gyökeres dan Arsenal akan menandatangani kontrak resmi hari ini. Kontrak telah dikirimkan kepadanya melalui agennya. Arsenal ingin semuanya akan ditandatangani hari ini. 5 tahun kontrak. Ya, sangat disayangkan CBC ucapkan sekali lagi. Mungkin karena ya kebijakan dari manajemen Chelsea yang tidak atau mempertimbangkan sangat-sangat detail terkait rekrutmen, mengingat Victor Gyökeres ini kan umurnya sudah sekitar 27 dan mungkin akan menginjak umur ke-28 ya. Jadi untuk umur-umur segitu ya kalau kalian selalu menonton channel CBC ini, kalian sudah pasti bisa menebak arah tujuan dari apa yang CBC sampaikan. Ya, betul sekali terkait usia ya. Jadi sebenarnya membaca transfer target yang akan ditetapkan oleh manajemen Chelsea itu sangat mudah, yaitu dilihat saja usia yang diincar. Apabila itu di bawah 22 tahun atau 23 tahun, mostly itu akan going smooth ya. Kalau udah di atas itu sangat kecil sekali kemungkinannya untuk dapat going through ya. Ya, 63 juta euro plus 10 juta euro add-ons berarti total 73 ya. Itu bukan pound sterling ya, euro. Menurut CBC, it's fair enough ya. Sangat-sangat bagus harga yang didapatkan oleh Arsenal. Dan tentu saja kita berharap Gyökeres tidak akan bisa berkutik terlalu banyak di Premier League. Ya, wish of luck ya. Semoga itu tidak terjadi. Ya, dan kita mempunyai update transfer berikutnya. Ya. Tapi CBC baru keinget kepikiran ya. Coba CBC menyusun line up dari Arsenal terlebih dahulu sebelum kita moving to the next target ya. Berarti Gyökeres di lini depan yang dimana selama ini itu adalah missing puzzle-nya dari Arsenal posisi nomor 8 sama kayak Chelsea. Missing piece-nya. Kemudian di belakangnya di attacking mid ada Kai Havertz. Kemudian di sisi sebelah kanan ada Bukayo Saka. Di sisi sebelah kiri ada Martinelli slash Noni Madueke ya. Sepertinya Noni Madueke akan mengisi posisi situ dan Odegaard itu akan mengisi posisi double pivot. Jadi menurut CBC agak sedikit greget ya squad dari Arsenal di musim depan nanti. Oke, kita akan lihat sejauh mana Arsenal itu akan berkecimpung dan apakah benar-benar kali ini bukan hanya menjadi tim runner up, spesialis runner ups akan saksikan. Oke, kita langsung moving on ke berita selanjutnya. Kali ini dari Ben Jacobs. Check this out. Breaking. Alexander Isak telah mengatakan kepada Newcastle bahwa dia ingin menjelajahi terkait kepindahannya. Sebagaimana Craig Hope DM melaporkan bahwa beberapa klub sangat tertarik dan sangat memperhatikan situasi tersebut. Liverpool mengatakan kepada Newcastle sebelum menandatangani Hugo Ekitike bahwa mereka siap membayar biaya rekor transfer Inggris. Penyerang lain yang akan datang masih mungkin untuk Liverpool akan datang jika Luis Diaz dijual dan dengan Darwin Núñez diperkirakan juga akan pergi. Pendekatan lain tidak dikesampingkan. Al Hilal telah mengatakan kepada Newcastle bahwa mereka siap untuk membuat penawaran signifikan meskipun belum ada keterlibatan di sisi pemain.
Ishak belum menunjukkan dorongan kepada Saudi sejauh ini. Ishak ingin menilai opsi daripada berkomitmen sekarang untuk kontrak baru dengan Newcastle. Dia tetap terkontrak dengan baik hingga 2028 dan mendapat kompensasi yang baik. Ya, itu adalah report dari Alex Crook yang dikutip lagi oleh Ben Jacobs. Jadi, setelah kita mengunci Liam Delap dan juga Joe Pedro, Gyökeres sudah dirilis juga oleh Sporting dan juga tambahannya Alexander Isak juga available on market. Oh my God. Ya, jadi mungkin itu hanya kebetulan saja karena selama ini mereka terkesan tidak mau menjual atau tidak mau melepas baik Isak maupun Gyökeres. Tapi begitu Chelsea sudah mendapatkan Liam Delap dan juga Joe Pedro, mereka melepas dua pemain tersebut ya dari klub masing-masing. Oke, kita hanya berharap Joe Pedro terus tampil konsisten bersama Liam Delap. Oke, dan juga di sisi sayap ada Gittens dan sebelah kanan ada Estevao. Sebenarnya itu sudah cukup ya guys. Sudah nggak sabar lagi CBC untuk melihat penampilan para pemain baru dari Chelsea, khususnya di lini depan. Oke, next kita akan langsung membahas terkait rumor transfer. Nah, kali ini di posisi sayap. Itu siapa dia? Dikutip dari Fabrizio Romano. Chelsea dan RB Leipzig melanjutkan pembicaraan secara langsung antara klub untuk kesepakatan Xavi Simons. RB Leipzig menyadari Xavi sangat tertarik untuk pindah dan sangat tergoda untuk berpindah ke Chelsea. Bayern telah membuat panggilan penawaran di minggu ini akan tetapi Chelsea menjadi favorit klub yang sangat-sangat signifikan karena sudah dalam pembicaraan dan mendapat lampu hijau dari pemain. Ya, sangat-sangat exciting untuk kita mendapatkan Xabi Simons. Kenapa? Ya, karena kita tahu bahwa di left winger setelah ditinggalkan oleh eh Mikhailo Mudryk meskipun belum resmi ya, dan juga Noni Madueke itu akan posisinya kosong karena hanya tarik George di sana, sedangkan Raheem Sterling tentu saja akan dijual. Jadi kemungkinan Xavi Simons ini akan menjadi backup dari Gittens. Jadi di sisi sebelah kanan akan diisi oleh Pedro Neto dan juga Estevao sebagai backup. Jadi ini tambahan improvement dari squad yang cukup signifikan menurut CBC karena secara personal term itu sudah sepakat tinggal pembicaraan antar klub ke klub ya. Oke, kenapa CBC sangat ingin mendapatkan Xavi Simons? Karena dia ini tipikalnya juga versatile, itu yang harus teman-teman ingat. Dia dapat bermain di left winger maupun di right winger. Dan opsi yang lain itu menurut CBC tidak terlalu meyakinkan. Kalian mau tahu siapa posisi yang sama yang dirumorkan akan ke Chelsea juga? Check this out. Dikutip dari Fabrizio Romano, Alejandro Garnacho menginginkan tetap berada di Premier League dan Chelsea tetap kembali memperhatikan situasi tersebut. Tidak ada pembicaraan antara klub ke klub, tapi masih menjadi salah satu nama di dalam shortlist dari Chelsea. Prioritas itu tentu saja tetap pada Xavi Simons pada tahap ini. Ya, seperti yang CBC tadi sampaikan ya. Better kita mendapatkan Xavi Simon daripada Garnacho. Nah, ini ada yang itu second, third tier-nya. First tier-nya itu adalah Xavi Simons. Nah, ada second tier-nya ya sebenarnya. Opsi lain selain Alejandro Garnacho. Siapa dia? Check this out. Kutip dari Matlow, saya masih berpikir dalam skenario sempurna Chelsea bahwa mereka mungkin akan menandatangani Morgan Rogers dan
mereka pasti masih memiliki tertarikan pada Morgan Rogers. Tetapi masalah yang mereka miliki adalah dia adalah satu-satunya pemain yang Villa katakan kepada semua orang bahwa tidak, kami tidak akan menjualnya. Sekarang setiap orang memiliki harga, tetapi jelas harganya harus sangat tinggi. Ya, ini adalah second tiernya setelah Xavi Simons. Tentu saja itu ada progres, tapi berdasarkan apa yang CBC rasakan dan melihat penampilan Morgan Rogers jika dibandingkan dengan uh, Xavi Simons, ya CBC better mengambil Xavi Simons, apalagi Leandro Garnacho ya. Jadi kita akan lihat sejauh mana upaya Chelsea untuk menjamin kesepakatan dengan RB Leipzig mendapatkan Xabi Simons. Apalagi kita sudah mempunyai fulus dari kemenangan atas PSG di Club World Cup dan menjadi World Champion. Don't forget that, guys. Oke, kita langsung move ke berita selanjutnya. Nah, kali ini dari pemain yang kita pinjamkan kemarin di Dortmund yang warna kuning juga seperti yang CBC pakai seragamnya, yaitu Carney Chukwuemeka. CBC punya update-nya, check this out. Dikutip dari Matlow, saya diberitahu RB Leipzig bahwa mereka ini benar-benar bertanya tentang tiga pemain Chelsea. Saya tidak diberitahu siapa dua lainnya, tapi mereka telah bertanya tentang tiga pemain Chelsea. Mungkin bukan Carney, tapi bisa saja mungkin itu adalah Carney yang bisa saja pergi ke klub yang lain. Next, kita kutip dari Patty. Carney hanya menginginkan Borussia Dortmund. Ya, Chelsea menginginkan penjualan permanen buat Carney dan membiarkan Dortmund atau Leipzig ataupun klub lain untuk dapat membelinya. Chelsea tahu Dortmund memiliki uang, ya. Bukannya mereka harus membayar 35 juta pound sterling di muka, tapi mereka akan mencicilnya. Chelsea memaksa Carney untuk mengambil keputusan karena mereka menginginkan hubungan yang baik dengan Leipzig. Ya, jadi ada dua kepentingan. Di sisi lain, itu Chelsea ingin mendapatkan Xavi Simons, sehingga Carney itu diarahkan ke RB Leipzig daripada ke Dortmund untuk meneruskan eh, stay dia di Dortmund karena di musim lalu dia bermain menjadi pemain pinjaman ya. Well, kita nggak tahu sampai mana drama ini ya berakhir, tapi menurut CBC ya untuk memperlancar transfer dari Xabi Simons ke Chelsea, better karena Chukwuemeka itu dapat berlabuh ke RB Leipzig. Oke, kita langsung masuk ke update transfer news selanjutnya. Kali ini datang dari pemain belakang yang beberapa kali teman-teman juga sudah menyebutnya, yaitu Jared Hato. Dikutip dari Fabrizio Romano, Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan persyaratan pribadi dengan Jorel Hato dan bek tersebut telah meminta Ajax untuk pergi negosiasi telah maju pada tahap akhir karena biaya yang dibahas itu adalah sekarang sekitar 40 juta euro. Hato memberitahu manajemen Ajax dan manajer tentang keinginan yang jelas bahwa dia ingin bergabung dengan Chelsea Football Club. Ya, akhirnya kita akan mendapatkan satu lagi amunisi di lini pertahanan. Wow, tentu saja ini adalah kabar gembira karena kita benar-benar desperate untuk mendapatkan pemain center back. Dan menurut CBC dengan pengalaman dan juga skill bertahan yang dimiliki oleh Gerald Hato, menurut CBC dia ini ada menjadi additional point buat Chelsea
untuk dapat bertahan lebih solid lagi karena di situ sudah ada uh, Colwill, kemudian ada Trevor Chalobah, ada Tosin, jangan lupa ada Wesley Fofana juga ditambah Hato. Wow, luar biasa. Oke, siapa yang dua lagi? Disasi, beda Yashil. Sorry, man. You have to leave. Oke. Kecuali mungkin Mbak Diasil ya, mungkin masih bisa dipertimbangkan karena penampilannya semakin ke sini semakin oke. So we will see guys. Kalau penawarannya itu bagus dari AS Monaco dia kembali ke sana 40 juta euro, it's okay. We will release Disasi maupun Mbak Diasil. Oke, kita langsung bahas ke berita selanjutnya. Check this out. Dikutip dari Sepkara, dikutip dari Sepkarevin Food, Chelsea semakin dekat dengan penandatanganan Jorel Hatos harga sekitar 35 juta pound sterling. Bek Belanda itu telah meminta untuk meninggalkan Ajax dan negosiasi telah berjalan dengan sangat pesat. Hato ingin bergabung dengan The Blues. Yeah. Kita doakan saja dapat berjalan dengan lancar. Benar-benar kali ini kita merasakan para owners dari Blue Consortium benar-benar tidak hanya melakukan investasi, tapi memperkuat lini tiap lini dari Chelsea. Oke, ada pemain datang, ada pemain yang pergi. Siapakah dia? CBC punya update-nya dikutip dari Fabrizio Romano. Benfica secara aktif mencoba untuk menandatangani Joao Felix dengan pembicaraan yang sekarang sedang berlangsung dengan agennya Mendes. Kesepakatan tergantung pada kondisi Chelsea, tetapi Joao akan pergi dan negosiasi diperkirakan akan segera maju. Felix tertarik dengan comeback-nya dia kembali ke Benfica. Ya, sangat disayangkan teman-teman, karena kita tahu sisi lain dia ini sangat flamboyan dan juga sebenarnya apabila diasah dengan baik dan juga egonya untuk dia bermain lebih diturunkan lagi dan juga dia mau bersaing, tidak menuntut posisi menjadi first squad, itu mungkin saja dia dapat terus bertahan dan stay humble. Tapi apa boleh buat kalau kita harus melepasnya karena kita juga sudah mempunyai Estevao yang dapat mengisi posisi attacking midfielder juga ya, selain posisi right wing. Oke, kita langsung baca berita selanjutnya. Dikutip dari Patty, Benfica menunggu waktu. Penawaran pertama 25 juta euro plus 10 juta add-ons. Chelsea menginginkan 35 juta euro plus add-ons. Bagaimana dikatakan, Mendes itu adalah kuncinya. Dia kemungkinan akan memberi kami 25 sampai 30 juta untuk Felix di musim panas dengan menjualnya. Maresca tidak punya rencana dengannya. So obvious bahwa Enzo Maresca itu sejak awal dia tidak menginginkan Joe Pedro di dalam skuadnya seiring dengan kepentingan tanda kutip bisnis antara penjualan Conor Gallagher ke Atletico. Kita mau nggak mau dipaksa harus mendapatkan salah satu pemain dari Atletico. Sebelumnya sama Omar Dion itu mau ditransfer, tapi terjadi transfer saga sehingga yang ditransfer itu adalah Joe Felix. Oke, semoga saja dapat berjalan dengan smooth dan kita dapat terus menambah cash. Tapi kalau misalkan Chelsea dan Joe Felix itu tetap bersepakat untuk stay, ya better stay than Raheem Sterling ya. No future for Raheem Sterling. Tapi bisa lihat Joe Felix masih ada future. Gimana menurut teman-teman? Komen di kolom komentar. Next, kita akan membahas berita terakhir. Nah, kali ini terkait pemain yang akan juga pergi. Siapa dia? Dikutip dari Patty,
Chelsea memiliki ide untuk menjual Viega seharga 45 juta euro dan membeli Hato lebih dari 40 juta euro. Tetapi ini tidak terjadi karena berbagai alasan. Ajax yakin di suatu tempat di mana ada jalan tengah yang dapat dilakukan. Atletico Madrid tidak dapat memenuhi apa yang diminta oleh Chelsea. Chelsea mempunyai pemikiran lain bahwa Hato dengan Vega itu nilainya sama. Ajax meminta lebih dari itu untuk Hato, tapi Atletico Madrid tidak bisa mengakomodasi permintaan dari Chelsea. Ya, tampaknya selain Joe Felix, teammates-nya di Portugal yaitu Joe Felix itu dua-duanya Renato Vega, Joe Felix akan pergi. Yang tertinggal hanya Pedro Neto. Oke, menurut CBC tentu saja karena Renato Vega ini insist dan dia ini maunya hanya bermain sebagai left center back, sedangkan di situ ada Livakovic. Apa boleh buat kita tidak bisa menggaransi apa yang menjadi permintaannya, sama seperti halnya dengan Petrovic. So, meskipun passionnya itu bermain untuk Chelsea, baik Felix maupun Viega, tapi balik lagi, Chelsea, football, it's all about the business. Kita nggak bisa insist dan sesuai dengan permintaan atau kemauan kita. Karena pemilihan squad itu ada di tangan pelatih. Ya, dan Enzo Maresca sekali lagi with all respect, CBC tetap mendukung, mensupport di belakangnya karena CBC melihat semakin ke sini perkembangan permainan Chelsea semakin baik dan juga yang paling penting dia tidak kepala batu untuk mempertahankan inverted back-nya dan dia lebih bermain eh, lebih ke wing dan mengandalkan double pivot. Ini yang kita harapkan perkembangan taktikal dari Enzo Maresca. Dan CBC sudah tidak sabar nanti di video-video depan dari CBC akan membahas perjalanan dari Chelsea waktu ke waktu, begitu juga dengan Enzo Maresca 2.0. Tentu saya harap bersabar dan tetap saksikan stay tune with channel CBC. Oh ya, CBC mau mengucapkan selamat kepada Arif dan juga RF Arifin ya. Congrats for Bung Arif Aprianto dan juga Bung RF Arifin. CBC nanti akan adakan Wheels of Names juga untuk di episode depan untuk pengundi untuk yang beruntung para members di bulan Juli. Dan CBC akan memperhitungkan lagi udah berapa bulan, apakah sudah 3 bulan untuk para members bestie yang tetap berlangganan untuk mendapatkan jersey player issue dari CBC. Oke, I think that's all guys di episode ke-236 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the champions.